Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Durantini dengan NIM 2305114544. Saya selaku moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi tentang tanda baca dalam Arab Melayu. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu kita, Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARM Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya kita akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri, pemateri pertama Yolanda Durantini dengan NIM 2305114544. Dan yang pemateri kedua yaitu Widya Fitri Nur Aziza dengan NIM 2305127293. Dan pemateri yang ketiga yaitu Widya Faridila dengan NIM 2305135658. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa saja tanda baca di dalam Arab Melayu. Nah, yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada tanda koma, yang ketiga ada tanda tanya, yang keempat ada tanda titik dua, yang kelima ada tanda kutip, yang keenam ada tanda seru. Nah, selanjutnya, apa itu penulisan tanda baca? Penulisan tanda baca itu dalam Arab Melayu adalah penggunaan berbagai simbol khusus yang berfungsi untuk memperjelas struktur, makna, dan intonasi kalimat, sama seperti dalam tulisan Latin. Nah, tanda baca pada Arab Melayu membantu pembaca memahami maksud kalimat, membedakan antara pernyataan, pertanyaan, perintah, maupun ungkapan perasaan. Nah, dengan adanya tanda baca tulisan Arab Melayu tidak hanya berfungsi sebagai lambang bunyi bahasa, tetapi juga menyampaikan maksud penulis secara tepat sesuai konteksnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda baca titik. Nah, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita ataupun pernyataan dalam tulisan Arab Melayu. Nah, fungsinya itu untuk menegaskan bahwa kalimat tersebut sudah selesai, sehingga pembaca mudah memahami maksud dari penulis tersebut. Dengan adanya tanda titik, struktur kalimat menjadi lebih jelas dan runtut. Contohnya ada 3. Yang pertama ada saya pergi ke sekolah, yang kedua ada ayah membaca koran, yang ketiga ada hari ini sangat panas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanda baca titik 2. Nah, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI 2016, tanda titik 2 adalah tanda baca yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian ataupun penjelasan. Nah, kegunaannya itu untuk menandai penjelasan, daftar, atau sebelum kutipan. Contohnya ada 3 juga. Yang pertama ada saya membeli buku, pensil, dan penggaris. Yang kedua juga ada pilihan warnanya ada 3. Yaitu pilihan warnanya ada 3, merah, biru, dan hijau. Yang ketiga juga ada perhatikan baik-baik jangan sampai salah menulis. Sekian itu saja penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Widya Fitri Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya, yaitu mengenai tanda baca dalam Arab Melayu. Di sini saya akan membahas mengenai tanda baca dalam Arab Melayu, yaitu yang pertama ada tanda koma. Tanda koma dalam Arab Melayu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat, memisahkan unsur-unsur dalam perincian atau daftar, dan setelah kata seru atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, tanda koma memiliki fungsi dasar, yakni yang pertama yaitu memisahkan unsur-unsur dalam kalimat antara satu dengan kalimat lainnya, seperti daftar kata, frasa, atau keterangan tambahan. Yang kedua, memberi jeda pendek dalam bacaan agar maksud kalimat dapat tersampaikan lebih mudah dan dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman makna pada saat membaca. Nah, berikut adalah contoh tanda koma dalam kalimat. Yang pertama yaitu adalah saya membeli buku, pensil, dan kertas. Terdapat kalimat latinnya dengan penjelasan, koma dipakai untuk memisahkan deretan benda yang disebutkan. Contoh yang kedua ada saya membeli beras, gula, dan minyak. Terdapat kalimat latinnya dengan penjelasan, koma digunakan untuk memisahkan daftar benda yang lebih dari 2 agar kalimat mudah dipahami. Dan contoh yang ketiga ada kalimat di pasar ada ayam, ikan, sayur, dan buah. Terdapat kalimat latinnya dengan penjelasan,
koma digunakan untuk memisahkan deretan kata dalam kalimat yang menunjukkan jenis-jenis barang. Nah, tanda baca dalam Arab Melayu yang kedua yaitu adalah tanda petik dua. Tanda petik dua dalam Arab Melayu atau yang sering disebut dengan tanda kutip atau tanda petik memiliki fungsi dasar, yakni yang pertama yaitu mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah atau bahan tulisan lain. Yang kedua, mengapit judul, sajak, lagu, artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Berikut terdapat contoh pada tanda petik dua dalam Arab Melayu. Contoh yang pertama yaitu ada kata hikayat, berarti cerita tentang tokoh terkenal. Berikut terdapat kalimat Latinnya dengan penjelasan tanda petik digunakan untuk mengapit istilah atau kata yang sedang dijelaskan. Contoh yang kedua yaitu adalah Hasan berkata, saya akan pergi ke pasar. Berikut kalimat Latinnya dengan penjelasan tanda petik digunakan untuk mengapit kalimat langsung berupa ucapan Hasan. Dan contoh yang tiga yaitu ada ibu berkata jangan lupa makan sebelum berangkat. Terdapat kalimat Latinnya dengan penjelasan tanda petik dua berfungsi untuk menunjukkan nasihat atau pesan ibu yang dikutip secara langsung. Baik, saya Widya Fardila, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanda baca dalam Arab Melayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda tanya dan tanda seru. Jadi yang pertama itu ada tanda tanya. Jadi tanda tanya ini tuh digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Arab Melayu. Tetapi di dalam bahasa Arab Melayu tanda baca itu arahnya ke kanan, tetapi dalam bahasa Latin tanda baca itu diarahkan ke kiri atau mengarah ke kiri. Tetapi tanda baca di dalam bahasa Latin ataupun dalam bahasa Arab Melayu memiliki fungsi yang sama, yaitu menandai bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pernyataan. Nah, di sini saya mempunyai 3 contoh. Yang pertama itu di mana rumahmu, yang kedua itu apakah kamu sudah makan, dan yang terakhir itu siapa nama guru itu. Nah, selanjutnya itu ada tanda seru. Nah, saya mengambil pendapat dari Badri pada tahun 2021. Ia menyatakan bahwa tanda seru digunakan untuk menegaskan kesungguhan atau emosi yang kuat pada kalimat seruan atau kalimat perintah. Jadi, kegunaan dari tanda seru ini yaitu menunjukkan seruan atau perasaan kuat ataupun perintah. Jadi di sini saya mempunyai 3 contoh. Yang pertama itu ada hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ini merupakan kalimat seruan. Nah, yang kedua itu ada cepatlah pulang, yang dimana kalimat cepatlah pulang ini merupakan kalimat perintah. Dan yang terakhir itu adalah jangan ribut. Jadi jangan ribut ini merupakan juga kalimat dari kalimat perintah.